Hai semua, apa kabar? Doa saya di saat musim hujan ini adalah kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Ini adalah kelanjutan dari konten pembahasan banjir besar yang melanda kota Batavia atau Jakarta. Pada episode kedua ini atau yang terakhir, pembahasan sudah menyentuh bagaimana tindakan pemerintah kolonial Belanda dalam menanggulangi bencana banjir serta apa penyebab dari banjir itu sendiri. Tanpa berlama-lama, yuk langsung kita mulai saja ya. Penanggulangan banjir di Batavia pertama kalinya ditangani secara sistematik yaitu pada pertengahan tahun 1920. Ceritanya begini, saat itu di kawasan Bogor, banyak hutan yang dibuka untuk dijadikan lahan perkebunan teh. Sehingga hal ini dikhawatirkan akan memperparah dampak banjir di Batavia. Oleh karena itu, untuk meminimalkan hal tersebut, maka dibuatlah rencana Van Brien atau perbaikan tata air ibu kota Batavia. Rencana ini merupakan strategi jitu untuk mengendalikan air di Batavia yang ujung-ujungnya ingin mengurangi dampak banjir. Secara garis besar, rencana ini lebih diarahkan pada tata lingkungan kota. Rencana ini juga dikaitkan dengan wacana pembuangan air dan kotoran dari wilayah pemukiman baru yang saat itu sedang dibangun, yakni kawasan Menteng. Inti dari rencana Van Brien ini ialah membuat terusan baru yang posisinya melintang ke arah alur sungai di wilayah Batavia, yaitu dari timur ke arah barat. Hal ini lebih dikenal dengan istilah Transversal Channel. Pada tahun 1922 juga disusun rencana perbaikan kampung atau Kampung Verbetering. Namun, rencana ini tidak berjalan lancar ya. Alasannya sih klasik, karena minimnya alokasi dana. Sejarah pembangunan Banjir Kanal Barat atau kita singkat saja BKB dapat ditelusuri hingga ke tahun 1913. Kala itu sebuah saluran mulai dibangun. Panjang total saluran itu adalah 4,5 km, lebar 13,5 meter hingga 16 meter, dan kedalamannya 4 meter hingga 12 meter. Perancangnya adalah seorang insinyur sipil Belanda yang bernama Herman van Brien. Kanal ini berfungsi khusus untuk mengendalikan air agar tidak berkumpul hanya di tengah kota Jakarta saja. Saluran tersebut kemudian dikenal dengan nama Banjir Kanal Barat. Proyek tersebut dikerjakan oleh Burgerlijk Openbaar Werken atau disingkat BOW yang merupakan cikal bakal Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Kapasitas BKB ini mampu menampung 4 aliran sungai di Jakarta sekaligus, yakni Kali Ciliwung, Kali Krukut, Kali Cideng, dan Kali Grogol. Pembangunan BKB tuntas pada tahun 1919. Awalnya kanal ini membentang dari wilayah Matraman hingga Karet saja. Namun kemudian kanal ini diperluas hingga mencapai Muara Angke. Untuk mendukung BKB ini, maka dibuatlah pintu air Manggarai. Untuk itu ada 2 pintu yang dibangun. Yang pertama adalah untuk mengatur aliran Kali Ciliwung yang menuju ke kawasan Menteng, dan pintu yang kedua adalah untuk mengalirkan air ke BKB. Dimensi pintu yang menuju ke BKB jauh lebih besar dibanding yang menuju ke Kali Ciliwung. Itu berarti beban lebih berat dibebankan kepada pintu air yang menuju ke BKB. Menariknya, pintu air Manggarai ini terintegrasi dengan jembatan kereta atau Spurbrug Manggarai dan juga underpass Manggarai. Di kompleks pintu air Manggarai inilah juga berdiri kantor pengelola pintu air Manggarai. Sodetan antara Kanal Molenvliet dan Kali Besar itu memang ada ya. Ini awalnya hanya kesimpulan Mimin saja, tetapi saya mampu membuktikannya. Hasil dari riset kecil yang Mimin lakukan adalah sodetan ini menghubungkan Kali Besar yang ada di bawah Glodokbrug atau Jembatan Glodok dengan Kanal Molenvliet yang datang dari arah selatan dan membelok ke kanan sebelum Lindeteves, Jakarta Barat. Fungsi sodetan Molenvliet ini adalah jika kali besar di kawasan Pancoran itu meluap, maka sebagian air dialirkan melalui sodetan ini ke Kanal Molenvliet. Begitu juga sebaliknya. Perlu diketahui bahwa lebar sodetan di ujung utara lebih kecil dibanding ujung selatan. Mimin tidak tahu istilah pada masa itu, namun Mimin mencoba memberi nama sodetan hanya untuk memudahkan saat membuat narasinya saja. Anda pasti sepakat bahwa sangatlah penting pembahasan mengenai penyebab banjir itu sendiri.
Salah satu faktor penyebab banjir adalah terjadinya sedimentasi sungai akibat lumpur dan pasir yang dikirim dari hulu. Biasanya sejumlah lumpur yang signifikan dibawa oleh aliran sungai saat curah hujan mencapai intensitas tinggi di hulu. Selain karena lumpur murni, maka sedimentasi juga akibat dari tumbuhan eceng gondok. Akar eceng gondok ini mampu menangkap sampah yang dibawa oleh aliran sungai dan makin lama semakin banyaklah sampah yang bergabung dengan eceng gondok tersebut. Apalagi jika ditambah dengan adanya pendangkalan sungai akibat sedimentasi lumpur sehingga eceng gondok akan tertahan di sungai alias tidak bisa mengalir. Itulah penjelasan sederhana proses awal terjadinya sedimentasi sungai di Batavia. Menariknya, saat musim kemarau, di atas sedimentasi ini malah dijadikan sebagai tempat menjemur oleh para tukang binatu seperti pada dokumentasi di area dekat pintu air atau Sluis Brook. Kemudian juga di Kali Ciliwung, Jalan Pasar Baru Timur, ditemukan ada sedimentasi yang cukup parah sehingga pada saat musim kemarau, beberapa perahu feeder terperangkap alias kandas terjebak oleh sedimentasi. Lokasi sedimentasi lain terlihat di Kali Krukut dekat Masjid Langgar Tinggi, lalu di Kali Besar sekitar Pancoran Glodok, Jakarta Barat. Di Jalan Pintu Kecil kita bisa lihat banyak juga dokumentasi tentang sedimentasi pada Kali Besar. Ada juga sedimentasi pada Kali Ciliwung di area dekat Jembatan Perapatan, Jakarta Pusat. Menariknya di atas sedimentasi itu dipakai oleh warga lokal sebagai tempat penampungan sementara bambu gelondongan yang dikirim dari kawasan Bogor. Kemudian di sekitar Museum Bahari, pasar ikan juga ada sedimentasi berat di sana. Faktor lain penyebab rentannya kota Batavia mengalami banjir adalah karena beberapa kanal yang diuruk. Jadi kalau judul konten ini adalah Kanal Diuruk, Batavia Terpuruk, itu terbukti ya, yaitu dengan salah satu penyebabnya adalah beberapa kanal di Batavia yang ternyata diuruk. Berikut paparannya. Gerbang pintu besar yang menjadi bagian dari sistem pertahanan benteng Batavia ini dibangun sekitar tahun 1627-1632 dan diberi nama Newport atau Gerbang Baru. Dihancurkan oleh Dauntless di awal abad ke-19. Meskipun minim dokumentasi, tetapi kita masih bisa saksikan kemegahan gerbang ini. Kanal yang ada di hadapannya itu diuruk tidak lama setelah tembok kota Batavia atau City Wall dibongkar. Kanal inilah yang sekarang menjadi Jalan ASMK. Melalui beberapa dokumentasi yang terlampir, maka kita jadi tahu bahwa hingga tahun 1920-an, ternyata Kali Besar itu melalui perempatan Glodok ya. Oleh karena itu, di tengah persimpangan ini hadir sebuah konstruksi jembatan. Tetapi pada tahun 1920-an, Kali Besar diuruk dan jembatan Glodok dibongkar, sehingga perempatan Glodok makin luas. Perempatan Glodok itu sendiri dibentuk oleh Jalan Hayam Buruk, Jalan Gajah Mada, Jalan Pintu Besar Selatan, Jalan Pancoran, dan Jalan Pinang Siar Raya. Dari lukisan karya seniman yang bernama J.C. Rappard sekitar tahun 1881-1882, dua orang kuli pria bertelanjang dada dan tidak beralas kaki memikul dua buah koper menyeberangi jembatan dari Jalan Pintu Besar Selatan ke Jalan Gajah Mada atau Jalan Hayam Buruk. Saat itu konstruksi jembatan masih terbuat dari kayu. Sebagai catatan bagi kita, saat itu tram yang melewati Glodok Brook tersebut masih jenis tram kuda, belum tram uap. Sehingga jembatan tersebut masih mampu menopang beban dari tram kuda yang lewat. Kembali kepada kedua kuli. Mereka terlihat membawa senjata tajam untuk membela dirinya. Kemungkinan isi koper tersebut berisi barang berharga. Dengan demikian, kedua kuli ini bekerja pada perusahaan ekspedisi. Pada dokumentasi ini, Kali Besar di kawasan Pancoran sudah diuruk dan pastinya pengurugan ini berbarengan dengan pembongkaran jembatan Glodok. Perhatikanlah area di sisi kanan Jalan Pancoran itu adalah area di mana sungai tersebut diuruk, diidentifikasi dengan area urugan yang warnanya lebih gelap. Jalan telepon kota yang terletak di Kota Tua Jakarta Barat itu dulunya adalah suatu kanal yang bersama dengan jembatan angkat atau Opal Brook, gerbang kota, tembok benteng, dan bastion menjadi bagian sistem pertahanan Kastil Batavia. Kita sebut saja nama kanal tersebut adalah Kanal Telepon Kota, namun dulunya sih ia bernama Stadsbuitengracht atau disebut juga Kanal Pintu Kecil.
Kanal telepon kota ini sebenarnya melalui kawasan pecinan, di mana deretan rumah khas Oriental semuanya menghadap ke Jalan Pasar Pagi Lama dan membelakangi kanal telepon kota. Dengan demikian, kita bisa lihat bahwa seluruh rumah yang berderet tersebut meletakkan dapurnya sangat dekat dengan kanal tersebut. Sekitar tahun 1930-an, kanal yang lebarnya sekitar 10 hingga 12 meter itu ditimbun dan dijadikan jalan yang sekarang bernama Jalan Telepon Kota. Untuk lebih jelasnya tentang kanal telepon kota, maka silakan tonton konten di channel ini yang berjudul Kanalmu Jalanku. Linknya saya sertakan ya pada deskripsi. Tahukah Anda bahwa di tengah-tengah atau di antara Jalan Perapatan dan Kuitang, Jakarta Pusat, pernah hadir kanal yang sempit? Berdasarkan peta Batavia tahun 1930, nampak jelas bahwa ada kanal yang bermuara ke Kali Ciliwung, tepatnya dekat Jembatan Perapatan. Kanal ini berasal dari arah timur ya, kemudian melewati kolong jembatan yang ada di Simpang 5 Senen, serta lanjut ke arah barat dan bermuara ke Kali Ciliwung yang di samping Jembatan Perapatan itu. Berdasarkan dokumentasi diketahui bahwa kanal Kuitang ini terbilang sempit sehingga tidak dipakai untuk sarana transportasi air. Karena sempitnya, maka kanal Kuitang kurang diekspos ya pada masa lampau. Sekitar tahun 1930-an, kanal ini ditimbun untuk penataan Jalan Kuitang serta penyediaan jalur hijau yang sekarang namanya jadi Taman Gunung Agung. Itulah dulu bahasan lengkap tentang sejarah banjir besar yang pernah melanda kota Batavia. Ini merupakan episode yang terakhir. Jadi, apapun yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota, Batavia atau Jakarta tetap saja banjir. Apalagi kalau tidak melakukan apa-apa. Berharap semoga ini semua bermanfaat bagi kita. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. God bless you bro and sis. Please like, share, and subscribe.